Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majelis tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 74 hizb ke-6 halaman 11. Maaf, hizb kedua itu kalau ada tanda bunga itu, gambar bunga itu menandakan batas hizb. Kita bahas tajwidnya dulu. Tsumma gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Qasad kulu madami waw bukum idgomimi, karena ada mim mati ketemu dengan mim. Jadi sebetulnya membacanya itu mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Mim iklab, nun mati ketemu ba, jadi dibacanya itu berbunyi M. Biasanya oleh penulis itu diberikan tanda mim kecil, mim ba'didza mad badal fahiya kal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Hija matabi alif au mad lain atau haraf lin. Haraf lin itu huruf lunak, itu harful lain. Jadi dibaca panjang, tapi karena di tengah kata tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf, ya, pada tanda berhenti. Au asyaddu qaswah. Kalau mau berhenti di situ tak marbutoh itu namanya, Pak. Ada tak tanis, ada tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Kalau mau berhenti di situ, maka taknya dibaca sukun, berbunyi ha lah, qaswah. Boleh berhenti, boleh bersambung gitu. Kan ada tanda, ada jim kecil itu, tanda waqaf dengan jim kecil. Itu disebutnya waqaf jaiz, ya, atau waqaf jawaz. Boleh berhenti, boleh bersambung. Pilihan itu. Wa inna gunna minal idhar qamariyah hija matabi alif lama matabi alif yatafajjaru minhu. Nah, minhu itu sebetulnya idhar khalqi itu. Jadi dibaca jelas, khalqi di tenggorokan. Tapi karena nun mati ketemu haknya dalam satu kata, makanya dibaca idharnya sepintas saja. Minhu, nggak usah minhu, nggak usah begitu, sekilas lah.
Hu-nya pun jangan dibaca madsilah qasiro, jangan dibaca panjang. Jadi jangan minhu, bahkan langsung diidhar, dimasukkan ke lam. Minhul an juga sama, anhar. Itu idharnya dibaca sepintas saja, karena nun mati ketemu hanya dalam satu kata. Minhul anhar. Pakai itu, pakai ha itu, ha besar, bukan hak kecil. Kalau hak kecil kan jadi berkurban artinya. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar pakai hak kecil. Jadi jangan dalam Al-Kautsar itu kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jangan wanhar. Karena kalau wanhar itu sungai artinya. Di wanhar. Kalau di sini ha besar, al-anhar, har. Ro-nya itu dibaca tafkhim, dibaca tebal, karena sebelum ro-nya huruf harokat fathah. Wa inna gunnah minha, min idhar khalqi, ha matobi alif, lama matobi alif, yasakkoku payakhruju dipakai kho itu ya, jangan pakai ha, jangan payahruju. Kalau payahruju itu kan sempit artinya. Minhu idhar khalqi, minhul alif lam qamariyah, ma mad wajib muttasil. Jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i alif. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma," kemudian. Berarti kan ini merupakan sebuah konjungsi gitu ya. Sebuah huruf sambung gitu Pak, summa itu. Artinya apa yang Allah firmankan di ayat 74 ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya atau dari kisah sebelumnya. Dan di sini menggunakan summa gitu. Itu menunjukkan adanya jedah waktu gitu Pak. Adanya jedah waktu, adanya sebuah proses itu. Walaupun tidak diketahui dengan pasti berapa jedah waktunya itu, berapa lama waktunya itu. Summa kemudian qasat. Qasat itu kalau dalam bahasa Sunda kesat gitu Pak. Kesat itu kan identik dengan kering gitu, keras, garing, mani garing gitu, mani kesat gitu. Kulitnya mani kesat gitu. Itu kan artinya garing Pak. Garing itu ada kaitannya nanti dengan keras, dengan tandus gitu Pak. Jadi kemudian qasat, mengeras, mengering atau membatu. Qulubukum, ini jama dari kolbun, kolbani, kulub, hati mereka ya, atau hati-hati mereka. Siapa mereka di sini? Itu orang-orang Yahudi. Mimba di dalik, setelah itu, mimba di setelah dalik itu. Apa maksudnya mimba di dalik di sini? Yaitu setelah mereka itu melakukan ini banyak alasan Pak.
setelah orang-orang Yahudi itu ketika disuruh oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi betina, ya Baqarah, itu mereka itu banyak alasan, ya, banyak pertanyaan. Jadi beda antara alasan yang banyak dengan banyak alasan. Kalau alasan yang banyak itu artinya argumentasinya banyak, hujahnya banyak, itu bagus. Tapi kalau banyak alasan, nah, biasanya kalau orang itu banyak alasan, ada beberapa motif itu. Satu, untuk menutupi kejahatannya. Kedua, untuk menutupi kemalasannya. Ketiga, untuk menutupi kebakhilannya. Biasanya kalau orang bakhil disuruh ibadah harta itu banyak alasannya gitu. Nah itu makanya dalam agama itu oleh para ulama dilarang untuk banyak alasan gitu. Sikap seorang mukmin itu ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Nah dulu orang-orang Bani Israel, ya, khususnya orang-orang Yahudi, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Baqarah, sapi betina, agar tersingkap siapa pembunuh laki-laki tersebut, yaitu laki-laki yang dibunuh oleh keponakannya itu. Nah untuk mengetahui siapa pelakunya itu Allah suruh untuk menyembelih seekor Baqarah, sapi betina. Tapi mereka banyak alasan. Nah maka di sini mimba didalik, setelah mereka itu banyak alasan, qasat qulubukum, hati mereka itu mengeras itu Pak, mengeras. Tentu mengeras di sini bukan dalam arti fisik gitu Pak, bukan dalam arti zat, dalam arti maknawi gitu. Dalam arti maknawi. Dan tadi kita katakan di sini menggunakan summa, ada jeda waktu. Walaupun tidak diketahui dengan pasti berapa jeda waktunya itu. Jadi kalau kita ilustrasikan nih, umpamanya hati itu bagaikan selembar daun. Daun pohon itu awalnya hijau lah, hijau. Umumnya itu kan daun itu hijau. Nah untuk daun itu menghitam kemudian jatuh, itu kan ada proses yang cukup lama Pak. Ada penyebabnya juga. Penyebabnya karena tidak ada air gitu, atau penyebabnya itu karena musim kemarau yang panjang. Jadi kalau danau-danau sudah pada kering, kolam kering, sungai kering, itu kan baru nanti daun di pepohonan itu mula-mula kan menguning gitu Pak ya. Setelah kuning muda, kuning tua, lalu berubah menjadi coklat kan gitu, berubah menjadi hitam, jatuh. Nah begitu pula hati manusia seperti itu. Ketika manusia itu diperintahkan oleh Allah kemudian banyak alasan Pak, yang tadi banyak alasan itu dalam rangka menutupi penolakannya sebetulnya. Sekalipun secara lahir itu barangkali yang bersangkutan nampak beruntung, tetapi sebetulnya yang bersangkutan itu sedang menuju kehancuran. Yang bersangkutan itu sedang menuju mengerasnya hati itu. Nah jadi kalau daun itu bisa menghitam kemudian jatuh
karena dilanda musim kemarau yang panjang, tidak disiram air hujan. Sama hati manusia pun bisa begitu, Pak. Ketika tidak disiram oleh Al-Quran, itu bisa menghitam, itu bisa mengeras itu. Jadi kalau pepohonan agar daunnya hijau itu disiramnya dengan air hujan, kalau hati kita manusia disiramnya itu dengan siraman rohani, Pak. Kita harus sering mengikuti siraman rohani. Disiramnya itu kan dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran, dengan sabda Rasul. Dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab Allah yang sangat besar itu, Pak. Jadi tugas Allah menurunkan wahyu Al-Quran untuk menghidupkan hati manusia, untuk melembutkan hati manusia, itu jauh lebih besar ketimbang tugas dan tanggung jawab Allah menurunkan hujan. Kenapa? Karena kalau menurunkan hujan itu kan hanya sebatas untuk menghidupkan bumi, untuk menghidupkan tanaman, atau menghidupkan hal-hal yang sifatnya fisik. Sementara menurunkan wahyu Al-Quran itu dalam rangka menghidupkan hati manusia. Makanya kalau kita lihat proses atau sumber penurunnya kan beda. Hujan itu kan turunnya dari as-sama'u, dari langit yang paling rendah itu, Pak. Beda dengan Al-Quran, turunnya itu dari as-samawat, langit yang paling tinggi, bahkan dari lauhul mahfud itu kan. Itu dari situ sudah kelihatan, Pak, kualitas sumber atau asal turunnya wahyu dengan asal turunnya hujan. Dan kalau mau dipikirkan lebih jauh gitu ya, kan betapa paniknya manusia ketika dilanda musim kemarau, tidak ada hujan, tidak ada air. Nah, mestinya manusia itu lebih panik gitu, lebih khawatir ketika hatinya itu tidak disiram oleh Al-Quran. Dan itu dalam ayat lain itu fatola alaihimul amad, itu kalau dilakukan dalam jeda waktu yang panjang gitu, Pak, itu manusia itu bisa mengeras hatinya. Seperti halnya orang-orang Bani Israel itu, Pak. Seperti halnya orang-orang Bani Israel. Kan sebetulnya mereka itu awalnya orang-orang soleh itu, Pak. Bayangkan saja keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu. Asalnya itu orang-orang soleh. Tetapi karena mereka itu dalam waktu yang panjang selama mengembara di Mesir, Pak, pada zaman Fir'aun itu tidak mendapatkan siraman rohani, akhirnya hati mereka mengeras. Jadi karakter mereka yang lembut itu menjadi mengeras ya, seperti kerasnya tabiat Fir'aun itu, Pak. Itu karena waktu yang panjang. Nah, sehingga ketika mereka itu dibawa atau dibebaskan oleh Nabi Musa itu, tabiat-tabiat buruk ya selama mereka di Mesir itu terbawa itu. Nah, makanya ini sering dijadikan sebagai sebuah landasan ya oleh para ulama. Jadi kalau orang itu merantau, Pak, kalau orang itu merantau, entah itu karena belajar, entah itu karena bekerja, jangan mentang-mentang di perantauan lalu tidak thalabul ilmi gitu. Harus thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan ini perlu kita sampaikan karena biasanya gitu, ada saya mah keur nyaba lagi merantau mau ngaji, nah gitu,
Itu dulu orang-orang Bani Israel itu gara-gara merantau ke Mesir itu di bawah kekuasaan Fir'aun, jadi mengeras hatinya itu. Fahiyya, nah hiyanya itu kembali kepada qulub, faqulubuhum, nah maksudnya itu. Dan dia maksudnya hati-hati mereka itu seperti itu harfu tasbih itu. Harfu tasbih itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan adanya perumpamaan, seperti itu. Dan yang namanya sebuah perumpamaan itu merupakan salah satu metode yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk mendidik manusia, Pak. Kenapa? Karena dengan perumpamaan itu kan satu, lebih mudah dipahami, Pak. Yang kedua, lebih lama diingat. Jadi dengan adanya perumpamaan itu lebih lama diingatnya. Yang ketiga, lebih indah kedengarannya gitu. Jadi Allah memberikan perumpamaan, kerasnya hati mereka itu kal hijaroh itu, seperti al hijaroh, batu, atau asaddu qaswah, sadid, keras itu kan. Kalau asaddu lebih keras, atau asaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Nah itu secara maknawi gitu Pak ya. Kan kalau secara zat batu dengan hati ya lebih keras batu. Kalau mau dipegang itu kan lebih keras batu. Itu secara lahir, tapi secara maknawi bisa saja gitu. Atau sangat bisa yang namanya hati itu lebih keras daripada batu. Nah itu seperti lebih kerasnya hati orang-orang Bani Israel ya, khususnya Yahudi, ketika mereka itu tidak mau mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Nah di sini Allah menggunakan kal hijarah, bagaikan batu atau lebih keras daripada batu. Tidak menggunakan besi gitu, kal hadid gitu ya. Karena kalau ini Pak nih, kalau seandainya nih batu dengan besi Pak dibakar gitu, itu kan lebih kuat batu itu. Makanya bahan bakar api neraka itu kan batu dan manusia itu, bukan besi gitu. Karena kalau besi itu dibakar kan meleleh gitu Pak. Berbeda dengan batu itu, ketika dibakar itu kan lebih tahan gitu. Ya. Jadi hati manusia itu kalau tidak disiram Pak, atau terlalu banyak alasan, itu akan mengeras itu, akan mengeras. Pokoknya setiap diberikan nasihat itu ada saja alasannya itu. Nah karena terlalu sering memberikan banyak alasan, sehingga alasan-alasan itu sudah terkumpul gitu, selalu saja bisa mengelak gitu, selalu saja bisa ngeles gitu. Nah jadi sepintas orang yang pandai ngeles itu pinter gitu atau beruntung, tapi sebetulnya dia sedang terjerumus kepada kerusakan, kepada kehancuran itu. Kita lanjutkan, wa inna, wa dan inna, sesungguhnya minal hijarati, min sebagian, min itu harfu tab'id. Harfu tab'id itu huruf yang menunjukkan sebagian. Bisa juga min itu harfu jar, huruf yang berfungsi untuk memajrurkan, mengkasrohkan. Makanya hijarati, taknya itu dikasroh itu.
tidak minal hijarota atau minal hijarotu, karena ada min. Asalnya min itu di domah nunnya itu min, tapi karena ketemu alif lam yang sukun maka nunnya diaktifkan dengan fathah jadi minal hijarot. Asalnya mati itu. Wa inna, dan sesungguhnya minal hijaroti, sebagian dari batu itu, lama yatafajjaru, memancar Pak, memancar. Tempo hari pernah kita sampaikan kan, ketika Nabi Musa itu memukulkan tongkat ke batu atas perintah Allah, fang fajarot, nah itu memancar Pak. Minhu, dari batu itu, maksudnya minal hijaroh gitu Pak. Minhu itu minal hijaroh, dari batu itu al anhar, sungai-sungai. Nah di sini Allah memberikan sebuah perbandingan Pak. Jadi batu itu bisa lebih lembut, bisa lebih lunak, bisa lebih mulia bila dibanding dengan hati manusia yang sudah keras itu. Kenapa? Karena sekeras-kerasnya batu, sebagian dari batu itu masih ada yang bisa memancarkan sungai-sungai Pak, yang bisa mengalirkan sungai-sungai. Itu kan kalau bicara sungai itu bicara air itu Pak. Ini makanya dalam kalimat berikutnya itu al-ma'u itu. Kalau bicara air itu kan bicara kehidupan itu. Makanya gening kalau di rumah nggak ada air gitu Pak. Pas kebetulan rusak gitu ya saluran air. Sana rumpek gitu Pak, sana rumpek. Makanya wajar kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran itu waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyun. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup itu Pak, menjadi hidup. Nah, sekeras-kerasnya batu itu masih bisa memberikan banyak manfaat itu Pak. Salah satu manfaatnya itu dari batu itu masih bisa mengalirkan sungai-sungai. Makanya kalau kita pergi itu ke gunung-gunung, ke hutan-hutan yang masih alami itu Pak, itu kan banyak air yang keluar dari celah-celah batu itu. Nah itu batu itu. Tapi kalau manusia sudah keras hatinya, pokoknya yang ada itu bukan ketenangan, bukan menciptakan ketentraman, bukan menciptakan keharmonisan, kedamaian. Yang ada itu malah menciptakan kerusakan, kegaduhan dan lain sebagainya. Seetik-seetik ngahegak gitu, seetik-seetik melotot, seetik-seetik nyangangang gitu, seetik-seetik tonjok. Nah itu kalau sudah qasat qulubum seperti itu, kalau sudah mengeras hatinya itu seperti itu. Patahan kuma aing lah gitu, didinya saya. Nah itu kalau sudah qasat qulubum seperti itu Pak. Jadi tidak banyak memberikan manfaat gitu, atau tidak ada manfaatnya, dan masih lebih bermanfaat yang namanya batu gitu. Wa inna, nah wa dan inna sesungguhnya, minha, nah hanya itu kembali kepada al-hijaroh. Kalau tadi wa inna minal hijaroh, kalau sekarang hijarohnya diganti dengan ha. Hanya itu domir itu, kata ganti. Wa inna minha, maksudnya wa inna minal hijaroh, dan sesungguhnya sebagian daripada batu itu lama yashaqqaqu,
itu ada yang terbelah, Pak. Ada yang terbelah. Fayakhruju, nah, lalu keluar atau lalu mengeluarkan minhu, dari batu itu, al-ma'u, air. Jadi ada yang batu itu ada yang lobang, Pak. Kalau tadi yatafajaru itu memancarnya itu dari celah-celah batu, dari lobang-lobang batu. Banyak kan tuh Pak di daerah-daerah tertentu yang ada air terjunnya itu kan pada keluar itu dari batu itu, air itu. Tapi ada juga batu itu yang terbelah gitu. Fenomena seperti ini kan banyak atau mudah kita temukan itu, Pak. Jadi ada yang terbelah kemudian keluarlah dari batu itu air itu. Bahkan kalau kita pikirkan itu kan di yang namanya di daerah pegunungan gitu, Pak, perhutanan itu. Di situ kan di tanahnya itu banyak pohon, banyak batu. Itu ketika dilanda musim kemarau 6 bulan itu air masih bagus itu, Pak. Masih banyak mengeluarkan air itu. Wa inna, dan sesungguhnya, kita lanjutkan. Minha maksudnya minal hijarah, sebagian daripada batu itu lama yahbitu. Yahbitu itu turun, Pak, jatuh. Atau bisa juga keluar. Kalau ketika Allah mengatakan kepada Adam ihbitu kan gitu. In ihbitu minha jami'a gitu. Wahai Adam, Hawa, keluarlah kamu berdua dari surga, turunlah gitu. Turun dengan jatuh itu kan ada korelasi itu, Pak. Nah, di sini Allah mengatakan sesungguhnya sebagian dari batu ketika jatuh, nah itu bukan asal jatuh, Pak. Bukan asal jatuh atau bukan sebuah kebetulan. Tapi jatuhnya batu itu min khosyati, karena takut Allahi, kepada Allah. Jadi jatuhnya batu dari tebing, dari ketinggian itu bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah fenomena alam semata, atau bukan karena gaya gravitasi bumi semata itu, Pak. Tetapi lebih jauh dari itu, min khosyatillah, karena mereka itu takut kepada Allah. Jadi batu itu hidup, Pak. Batu itu hidup. Bahkan di akhir zaman itu kan dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, suatu saat batu itu bisa bicara nanti itu. Suatu saat batu itu bisa bicara. Itu kalau dalam hadis itu ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa Armageddon itu, Pak. Armageddon atau yang sering diistilahkan dengan Al-Malhamah Al-Kubro. Jadi perang besar antara kekuatan umat Islam dengan kekuatan Yahudi lah, kafir. Itu dalam peristiwa itu ya, ketika umat Islam diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah, sampai banyak orang-orang Yahudi yang bersembunyi, orang kafir bersembunyi di balik batu itu, Pak, di belakang batu. Batu itu bisa bicara itu, memberitahukan bahwa di dekatnya itu ada orang yang bersembunyi gitu. Itu hadis-hadis banyak yang membicarakan seperti itu. Itu menandakan kan batu itu hidup. Bahkan kan ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, suatu hari naik ke Jabal Uhud, Pak. Disebut Jabal itu karena gunung batu itu, Pak.
karena gunungnya itu bebatuan. Kalau bukan batu itu namanya itu bukan jabal. Kemarin kan sudah kita bahas itu namanya itu yang waktu Nabi Musa itu Tur, itu kalau bukan gunung batu namanya Tur. Waturi sinin, itu bukan gunung batu itu. Kalau gunung batu itu jabal. Nah, ketika Nabi Muhammad naik ke Jabal Uhud, pada saat itu kan Jabal Uhud itu bergoyang gitu Pak, bergoyang. Saking senangnya dinaiki oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Jabal Uhud itu, "Wahai Uhud, diam," katanya. Karena di samping kanan dan samping kiri saya ini ada dua orang sahabat saya yang ketakutan, yaitu Umar dan Abu Bakar itu. Nah, ketika dikatakan kata Nabi Muhammad diam, terdiamlah gunung Uhud itu. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya batu itu hidup. Dan mereka akan memberikan sebuah kesaksian kelak di yaumul akhir itu. Entah itu kesaksian yang menolong, meringankan, atau bisa juga memberikan kesaksian yang memberatkan. Tergantung bagaimana orang itu berperilaku ketika dekat batu. Jadi kalau orang itu ketika dekat batu bermaksiat, ya, batu itu akan memberikan kesaksian yang memberatkan. Kalau dekat batu itu melakukan taat, itu umpamanya orang sholat di sebuah daerah, di sebuah tempat yang kebetulan jauh dari masjid, saya mau sholat di atas batu gitu. Ya, batu itu akan memberikan kesaksian, dulu orang ini pernah sholat di atas punggung saya gitu. Jadi hidup Pak. Nah, di sini Allah membandingkan hati manusia yang keras itu dengan 3 sifat batu Pak. Jadi batu yang semula atau pada umumnya oleh kebanyakan manusia dikenal sebagai makhluk Allah, benda yang sangat keras, tapi ternyata bila dibandingkan dengan hati manusia yang keras, itu batu masih lebih lembut gitu. Masih lebih banyak memberikan manfaat gitu. Nah, yang harus menjadi catatan bagi kita itu penyebab kenapa kok hati itu bisa lebih keras daripada batu. Itu tadi, terlalu banyak alasan dan tidak disiram oleh wahyu-wahyu Allah itu. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan hati yang lembut, nah, perbanyaklah hati kita itu disiram oleh siraman wahyu-wahyu Allah. Atau jangan banyak alasan dalam hidup itu, karena banyak alasan itu akan menjadikan kemunduran, sebetulnya akan menjadikan orang itu terbelakang kalau banyak alasan itu. Berbeda dengan orang yang alasannya, argumentasinya banyak gitu Pak. Jadi perbanyaklah zikir, itu kan Pak bisa melembutkan hati. Ini membaca Al-Quran itu kan dalam rangka berzikir kita itu. Nama lain dari Al-Quran kan az-zikru. Kita membaca Al-Quran sedang berzikir. Kita banyak bersilaturahim, itu bisa melembutkan hati. Kita menyayangi anak yatim, itu bisa melembutkan hati. Dan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu dalam rangka melembutkan hati Pak. Dalam rangka melembutkan hati. Banyaklah, ada yang dipengaruhi oleh makanan, ada yang dipengaruhi oleh lingkungan Pak, untuk melembutkan hati itu. Terakhir nih, wa mallahu nih, ini bukan sebuah ancaman sebetulnya Pak, bagi mereka yang hatinya keras.
tapi merupakan sebuah kabar gembira bagi mereka yang hatinya lembut. Wa mallahu wa ma, dan tidaklah Allahu Allah, maknanya maknafi ini Pak, meniadakan, dan tidaklah Allah itu bigofilin. Gofil itu ini gaplah gitu. Lamun cek orang Sunda mah gapleh gitu Pak. Gapleh itu kan ya melalaikan gitu, atau hal-hal yang sifatnya rileks gitu Pak, rileks. Gapleh, goplah gitu, gofil, lalai itu. Jadi dan tidaklah Allah itu lalai amma dari apa ta'malun yang kalian kerjakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan buruk Pak, tabiat-tabiat buruk yang diakibatkan oleh mengerasnya hati, dan mengerasnya hati itu diakibatkan oleh banyaknya alasan atau tidak disiram oleh wahyu Allah, itu semuanya dicatat oleh Allah gitu. Semuanya dicatat dan akan diperhitungkan oleh Allah, dan Allah itu tidak pernah lalai. Semuanya itu akan dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai peringatan itu Pak. Sebagai peringatan bagi kita orang-orang muslim, sebagai peringatan juga bagi sebagai ancaman bagi orang-orang yang hatinya mengeras Pak. Sekaligus merupakan kabar gembira Pak, bagi orang-orang yang beriman bertakwa. Karena sekecil apapun kebaikan mereka, kelembutan hati mereka, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.